Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mas Farid. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan hadir di Tawakal. Sama-sama. Dan pemirsa selain Ustadz Zastro juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Rini. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam. Gimana apa kabar Ibu? Baik. Sehat ya? Sehat. Syukur alhamdulillah. Baik. Ibu punya permasalahan apa sehingga Ibu mau datang ke Tawakal yang mau bercerita ke kita? Ya, awalnya dulu saya pacaran beda agama, punya pacar beda agama. Keluarga tidak setuju, akhirnya saya dijodohkan dengan pria. Memang baik pria itu, tapi saya tidak mencintainya. Tidak cinta. Iya, tidak cinta. Oke, terus kemudian kehidupan rumah tangganya seperti apa nih dengan berlandaskan tanpa cinta di situ? Saya tidak cinta, cuma hanya kasihan. Dia baik, tapi sayanya tidak cinta. Saya hanya kasihan sama suami. Oke, Pak Ustadz, kalau misalnya hubungan rumah tangga nih berlandaskan asas kasihan, tidak karena cinta nih Pak Ustadz, walaupun memang dia dijodohkan, tidak kenal mungkin, tapi nggak ada cinta tetap di situ Pak Ustadz. Jadi begini, Mas Farid ya. Cinta pengertiannya itu apa? Kalau cinta dalam pengertian nafsu syahwat, daya tarik yang sifatnya physically, yang sifatnya ketertarikan pada lawan jenis itu syahwati. Nah, kalau cinta dalam pengertian ini sebetulnya bisa dipupuk dan ditumbuhkan, Mas Faris. Kalau itu ada kesadaran dari masing-masing pihak, terutama orang yang tidak merasa cinta. Ribuan bahkan jutaan kasus orang yang awalnya tidak mencintai, orang yang awalnya tidak kenal. Bahkan tradisi-tradisi orang tua dahulu, ya kan, tradisi menjodohkan itu awalnya bahkan kenal tidak, tahu pun tidak. Tapi masing-masing pihak mencoba berlatih untuk menyesuaikan, berlatih untuk memahami, sehingga dari situ timbullah rasa kasih sayang. Kasih sayang ini yang akhirnya bisa menimbulkan cinta yang bisa menggerakkan sifatnya syahwat itu tadi. Maka kalau orang Jawa bilang kan, witing tresno jalaran saka kulino. Dimulainya cinta itu karena kebiasaan berinteraksi, berkomunikasi, dan ada kesadaran dari masing-masing pihak untuk mencoba membuka diri menyintai. Itu Mbak Rini. Kalau Mbak Rini awalnya tidak cinta pada suaminya karena itu dipaksa, tapi Mbak Rini bisa ikhlas menerima ini, itu insya Allah akan pelan-pelan mulai terbuka dengan kebiasaan ini. Apalagi sudah mulai ada tumbuh rasa kasihan. Tapi kalau Mbak Rini menutup diri terus dan membayangkan sesuatu yang ada di luar dia, membandingkan dengan yang lain yang sifatnya ini nafsu, ya itu artinya Mbak Rini sudah menutup diri terhadap kebaikan orang. Maka berlatihlah untuk mencoba membuka diri dan ikhlas menerima ini apa adanya. Gitu. Ya. Nah, Ibu Rini sendiri sempat membuka diri atau tetap terus menutup? Saya sebenarnya masih mencintai pacar yang lama. Belum move on, masalah itu masalahnya. Saya emosian, saya keras sama keluarga, sama suami. Saya sering minta cerai sama suami. Tapi suami tidak mengabulkan, tidak mau cerai. Nah, tadi ngomong keras, kasar juga nggak sih sama suami? Iya, saya begitu. Berlaku kasar. Kasar. Seperti apa sih kasarnya? Saya sering memukul dia, menampar, bahkan menendang, menjambak rambutnya, karena saya begitu emosi. Mas, aku mau ngomong. Kenapa sayang? Aku mau minta cerai. Memangnya kenapa? Kok kamu ngomong kayak gini? Iya, aku mau minta cerai. Iya, tapi kita kan nggak ada masalah apa-apa sayang. Aku tuh nggak cinta mas sama kamu. Ya udah sih kita cerai aja. Aku tahu, kamu bicara gini karena kamu masih belum menerima pernikahan kita. Iya.
Sayang, sampai kapanpun aku nggak akan nyariin kamu. Mas, pokoknya aku minta cerai. Sayang, sampai kapanpun aku nggak akan cerai sama kamu. Aku nggak mau, karena aku udah sayang sama kamu. Kamu ngerti dong, Mas, aku minta cerai. Sampai kapanpun aku nggak akan nyariin kamu. Aku nggak mau cerai. Aku udah sayang sama kamu. Kamu jahat, Mas. Itu mulai kasarnya gara-gara apa biasanya? Ada yang salah ngomong kah dia atau apa gitu? Enggak, dia nggak ada salahnya. Saya yang salah. Karena saya ingin berbakti sama orang tua, akhirnya saya setuju. Orang tua tidak mau saya menikah dengan berbeda agama. Iya. Oke, enggak, maksud saya gini, ada pemicunya apa enggak sebelum Bu Rini ini melakukan kekerasan sama suami? Misalnya nih, suami minta makan, terus Ibu Rini nggak ngasih, terus dia marah, terus Bu Rini lebih marah lagi misalnya nih. Atau ada hal-hal yang lain nggak? Hal yang lainnya saya keluar rumah, sering keluar malam, dilarang sama dia. Itu yang bikin Bu Rini langsung marah-marah sama Iya. dia dan melakukan kekerasan sama dia. Oke, Pak Ustadz, dengan terus menutup diri, nggak bisa move on, dan juga akhirnya ada emosi di situ sampai bahkan dia sudah memukul suaminya sendiri nih Pak Ustadz. Iya, Masya Allah ini Mas Farid ya. Padahal dalam hadis itu disebutkan ya, tapi pernah mengatakan bahwa dua orang yang sholatnya ini hanya tidak melampaui kepalanya. Artinya tidak diterima, cuma diucapin aja. Ini mereka yang sholat loh, ini mereka yang ibadah. Itu aja sholatnya adalah bahasa kasarnya nggak diterima sama Allah, tidak pernah melampaui kepalanya. Dua orang ini adalah pertama perempuan yang lari dari tuannya sampai dia kembali. Yang kedua adalah istri, ya, istri yang mendurhakai atau bersikap keras. Jangankan bersikap keras Mas Farid, istri menolak bersikap kasar saja pada suami, itu sholatnya nggak akan diterima. Nah, dan bahkan di salah satu hadis disebutkan bahwa tidak akan pernah mencium bau surga seorang perempuan yang tidak bersyukur terhadap apa yang diperoleh dari suaminya. Nah, Mbak Rini, Masya Allah, ini saya bayangin suaminya ini orang baik, orang sabar. Kalau Mbak Rini mau, ya mulailah sekarang untuk move on segalanya, mulailah menerima kenyataan ini apa adanya supaya nggak berlarut-larut, Mbak Rini. Ya. Pak Ustadz, kalau boleh tarik mundur nih, Pak Ustadz, boleh nggak sih kita posisi sebagai seorang anak? Oke, kita pengen berbakti sama orang tua, tapi di saat pilihan itu kita nggak suka, kita bisa nggak bilang ke orang tua? Bisa. Saya nggak suka Bu, misalnya gitu. Bisa didialogkan, bisa diomongkan. Ya, makanya beberapa ulama mengatakan bahwasanya orang tua punya hak memaksa anak, terutama persoalan perjodohan. Tetapi beberapa ulama yang mengatakan bahwa anak juga perlu dipertimbangkan suaranya. Karena apa? Ini merujuk kepada tujuan perkawinan, bahwasanya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu. Maka dalam upaya mempertahankan keluarga yang seperti ini, untuk menghindari terjadinya keretakan, untuk menghindari terjadinya perselisihan dalam hidup rumah tangga antara suami istri, si pelaku sebaiknya diajak omong, diajak bicara, diajak berdiskusi, gitu. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Dan ini sudah kejadian gitu. Ini ya? sudah kejadian, dan Mbak Rini juga sudah memutuskan apapun yang terjadi. Mbak Rini sudah memutuskan, dan itu kata kuncinya membentuk pengabdian kepada orang tua. Mbak Rini, kalau saya boleh sarankan, Mbak Rini pengen kan hidup bahagia dunia akhirat. Mbak Rini tidak inginkan hidup seperti ini berkepanjangan karena menyiksa diri. Nah, maka menurut saya Mbak Rini, ya sebaiknya Mbak Rini mulai berubah ya Mas Farid ya. Menerima ini apa adanya, berlatih untuk menerima suami yang sudah baik ini. Jangan menuruti nafsu, menuruti keinginan untuk terus membayangkan pacarnya. Sudah putus. Karena ada dua kerugian kalau ini diteruskan. Pertama, kehidupan rumah tangganya nggak bahagia. Kehidupan rumah tangganya nggak harmonis sehingga menjadi siksaan batin. Yang kedua, di akhiratnya Mbak Rini harus bertanggung jawab terhadap masalah ini. Maka daripada seperti itu,
ada jalan untuk menuju dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia bahagia terima suami apa adanya. Belajar mencintai, belajar membuka diri, tutup masa lalu. Secara psikologis banyak cara untuk ini Mas Farid, ya. Banyak cara untuk ini. Misalnya mengingat kebaikan suami, misalnya mencari kegiatan-kegiatan momentum-momentum bersama supaya bisa mengakrabkan dan membuka diri. Banyak metode secara psikologis maupun sosiologis. Iya. Tapi secara spiritual, ya, secara spiritual, Mbak Rini satu, banyak berzikir, mengingat Allah. Baca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Dibaca setiap saat. Ini untuk memalingkan kita dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Gitu Mas Farid. Kemudian Mbak Rini, Mbak sudah berapa lama menikah? Sudah 8 tahun. 8 tahun. Nah, waktu tadi Mbak bilang minta diceraikan sama suami sikapnya seperti apa nih responnya dia? Dia seolah nggak ada peristiwa apa-apa. Dia adem-adem aja. Sayanya yang begitu emosian minta cerai terus sampai sekarang. Sampai sekarang? Dan dia tetap diam aja? Tetap diam aja. Oke, Pak Ustadz. Bentar, saya pengen tanya dulu nih Mas Farid. Ya. Apa yang mendorong Mbak Rini ingin cerai? Dan apa yang Mbak Rini ingin lakukan ketika perceraian itu terjadi? Pengennya apa sih? Gitu. Kok Mbak Rini ini pengen cerai, menerima suami sudah sebaik itu, menerima suami sudah sesabar itu, menerima suami orang yang ikhlas seperti itu. Mbak Rini menginginkan apa lagi? Sosok lelaki macam apa? Dan ingin apa dengan perceraian itu? Karena saya tidak bahagia Pak Ustadz. Oke, ukuran bahagianya buat itu Mbak Rini anu. itu apa? Ini harus dibedakan Mbak Rini ya. Anda sebetulnya mengejar nafsu apa mengejar kebahagiaan? Ini harus dibedakan. Jangan-jangan Mbak Rini karena ingin mengejar nafsu, mencari pemuas, mencari kanalisasi. Dan saya yakinkan kalau itu yang terjadi, Mbak Rini nggak akan memperoleh apa-apa. Oke, gini Mbak Rini, maksudnya Pak Ustadz adalah Mbak Rini sudah dapat di depan mata. Sudah ada di depan mata, bahkan sudah mendampingi laki-laki yang menurut kita ini dalam percintaan dari Mbak Rini adalah sempurna lah. Iya. Baik, apa segala macam sama istri, tapi memang karena Mbak Rini kan gak ada rasa sama dia. Iya. Itu kan, intinya gitu kan ya. Betul. Nah Pak Ustadz mau nanya nih Mbak Rini sebenarnya ingin mencari kebahagiaannya seperti apa dalam bentuk mohon maaf syahwat kah, menurut syahwat, atau mau kebahagiaan lain untuk menuju ke surga gimana? Kalau ingin ketenangan istri, suami sudah melindungi. Enggak, ini suami bertanggung jawab nggak memberikan nafkah segala lahir macam? batin, memberikan Suami tanggung jawab. Tanggung jawab. Mohon maaf, lahir batin juga? Iya. Oke, hubungan suami istri tetap jalan? Jarang-jarang. Jarang-jarang karena Mbak Rini tetap masih belum bisa ngebuka hati ya. Oke. Oke, Pak Ustadz. Ini gimana nih Pak Ustadz nih? Ya, jadi Kondisinya kita nih. kasih tahu ya Mbak Rini ya. Kita ini sudah lebih dulu hidup Mas Farid. Jadi paling tidak punya pengalaman, punya perasaan. Kita juga sama-sama pernah menuruti begitu. Ini menurut saya, mohon maaf kalau saya keliru. Kecenderungan yang disebut kebahagiaan itu hanya menuruti keinginan. Harus dibedakan kebahagiaan dengan keinginan. Kalau keinginan itu biasanya sumbernya pada nafsu. Imam Bushiri pernah mengatakan bahwasanya an-nafsu katifli fa in tahmil. Jadi nafsu itu seperti anak kecil. Ya. Kalau ini anak kecil itu dituruti terus sampai dewasa pun dia akan tetap menyusu. Gitu. Dia akan tetap menyusu. Maka harus ada upaya memaksa diri untuk menyapih. Tapi kalau disapih, kalau dikendalikan, dia akan berhenti. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, nafsu itu seperti anak kecil. Jadi, kalau sampean turuti terus keinginan ini, keinginan ketemu pacar, membayangkan masa lalu yang pernah indah-indah, itu terus seluruh emosi, perhatian, perasaan Mbak Rini akan tergerus. Dan itu kalau dituruti nggak ada selesainya. Jadi menuruti nafsu itu ibaratnya kayak minum air laut. Makin diminum makin haus. Makin dituruti, makin
membara dan membakar kemana-mana. Itu ya Mbak Rini. Maka alangkah baiknya Mbak Rini mensyukuri apa yang ada. Yang ada ini disyukuri, ini sudah yang terbaik. Karena Al-Quran juga mengingatkan, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang dibayangin Mbak Rini yang indah-indah, yang dicintai, yang justru itu membawa kejelekan dan keburukan bagi Mbak Rini. Tapi boleh jadi apa yang selama ini dibenci, ditolak oleh Mbak Rini, tapi justru itu yang membawa kebaikan. Nah, mulai sekarang Mbak Rini belajarlah, berlatihlah untuk menerima ini. Kalau Mbak Rini ikhlas menerima ini apa adanya, insya Allah jiwanya tenang. Pelan-pelan mulai belajar mencintai, cari yang menarik dari suami saya ini kira-kira apa, kesabarannya. Oh mungkin dia nggak terlalu ganteng tapi dia perhatian. Oh mungkin dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu apa secara fisik, tapi dia punya kesabaran yang luar biasa. Nah itu dieksplor, itu dieksplor sehingga secara psikologis nanti bisa. Ya dicoba pelan-pelan Mbak Rini. Oke, Mbak Rini saya mau tanya lagi nih. Tadi Mbak Rini katanya sempet ribut itu dipicu dari Mbak Rini izin keluar malam ya. Keluar malamnya kemana? Ya saya cari kesenangan di luar sama teman-teman. Seperti apa? Saya keluar malam tanpa dia tahu. Saya tinggalin anak-anak di rumah. Gak diangkat lagi. Sayang, Apaan sih? kamu dari mana aja sih? Jam segini kok baru pulang? Aku teleponin kamu dari tadi nggak diangkat-angkat. Aku tuh khawatir. Hei, ditanya kok diam? Kamu tuh berisik banget sih. Aku tuh berjalan sama teman-teman aku. Bete di rumah. Iya, tapi kok lama banget. Itu anak-anak kasihan kan? Mereka nyariin kamu, kamunya pergi. Ya bisa aku sumpek mas di rumah. Iya, tapi nggak mesti tiap hari juga kan kamu pulang malam. Ya, kasihan kan anak-anak. Berisik banget sih. Oh sudah punya anak? Iya, Berapa anaknya dari? anak saya 2. 2, oke. Jadi ninggalin rumah, keluar malam sama teman-teman, boleh tahu nggak kemana? Keluar Iya. malamnya dan semalam apa keluarnya? Happy, kadang pulang pagi. Astaga, ke klub malam betul? Iya, Atau nongkrong-nongkrong biasa aja? iya nongkrong-nongkrong. Itu untuk menghilangkan rasa kekecewaan Mbak Rini gitu. Iya, Ini kompensasi terhadap kesumpekan di rumah ya secara psikologis karena di rumah ini sumpek, di rumah ini nggak merasa nggak memperoleh apa yang Nggak ada kenyamanan di rumah. Ya kenyamanan sebetulnya ada, tetapi nggak bisa menerima Tidak, itu sebagai kenyamanan karena kalau dari cerita ini dan ini Mbak Rini sangat bagus menurut saya sudah secara jujur menyatakan bahwa suaminya baik, suaminya perhatian, suaminya sabar, tapi hanya diri dia aja yang seolah-olah tidak terima dan belum bisa merasakan manfaat dari kebaikan, kesabaran, ketulusan suami itu. Nah sehingga mencoba mencari keluar dalam bentuk yang sifatnya itu adalah kesenangan duniawi. Jadi ini menurut saya, Mbak Rini, mohon maaf. Kalau bisa tolong disudahi, mulai berlatih diri untuk meredam, mencegah, dan menahan keinginan-keinginan duniawi itu. Seperti kita melatih anak kecil untuk menahan, meredam keinginan menyusu ibunya. Memang sakit, itu sakit awalnya Mbak Rini, sakit. Tapi kalau kita mau berlatih, kalau kita sudah berjanji, faida azamta fatawakkal Allah, berjanji pada diri kemudian bertawakal kepada Allah, insya Allah pelan-pelan. Nah maka Mbak Rini daripada keluar dengan teman-teman mencari kesenangan, dugem, ujungnya sampai rumah pusing lagi lihat suami yang gak dicintai, lebih baik sekarang ini tetap di rumah. Coba alihkan kesenangan-kesenangan, ketenangan-ketenangan batin ini melalui kegiatan-kegiatan spiritual.
Ya datang ke pengajian-pengajian misalnya gitu. Datang ke pengajian, kalau memang belum bisa datang ke pengajian, ya carilah kelompok yang bisa ngajak ke kebaikan, tanya ke ustaz, Ya. yang kira-kira bisa menjadi tempat curhat yang enjoy. Cari teman gaul yang bisa memberikan masukan, itu satu. Ya. Yang dua, tengah malam bangun, coba bermuhasabah. Ya Allah, sudah kau berikan saya istri yang baik. Tapi kenapa aku belum bisa menerima kebaikannya? Ya Allah, aku mohon bukakan pintu hati saya. Bukakan pintu batin saya untuk menerima suami ini. Supaya saya bisa berbahagia dengannya. Nah itu kalau dilakukan berulang-ulang, Mbak, nikmatnya melebihi dugem loh Mas Farid. Dia daripada kita dugem, ya, lampu daging begitu. Coba sesekali Mbak Rini, tengah malam jam 1:30 Mbak Rini munajat. Dengarkan musik hati, perhatikan denting-denting jiwa, denyar-denyar cahaya kegelapan malam itu. Kemudian Mbak Rini bertanya pada diri Tuhan, kau sudah kirim aku seorang suami yang baik. Kau sudah kirim aku seorang suami yang sabar. Tapi aku belum bisa menerima Tuhan. Aku dolim ini, aku dolim. Rabbana dolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan, aku dolim pada suamiku. Aku dolim pada orang baik yang sudah berbuat baik padaku. Maka bukakan pintu hati untuk bisa menerima dia apa adanya. Berdoa seperti itu. Insya Allah Mbak Rini lama-lama akan terketuk. Sehari, 2 hari, mungkin belum bisa menerima. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus, insya Allah tidak hanya peristiwa masa lalu itu yang terlupakan, tetapi juga batin mulai merasa tenang. Pernah Mbak Rini bangun tengah malam berpuasa? Tidak. Muhasabah itu introspeksi. Setelah diintrospeksi diri, apa sih sebetulnya yang kita cari ini? Apa betul kebahagiaan itu ada di tempat dugem? Apa betul kebahagiaan itu ketika kita buang? Bukanlah malah kebalikan, kebahagiaan itu justru ketika kita berada dengan orang yang sabar, suami yang baik, suami yang bertanggung jawab. Gimana Mbak Rini? Bismillah, diubah pelan-pelan ya Mbak ya. Nah saya juga masih penasaran karena saya dengar kabar kalau Mbak Rini selain jalan keluar sama teman-temannya juga berkomunikasi sama mantan, betul? Iya, itu dulu. Tapi sekarang udah. Sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Saya waktu berkomunikasi itu suami tahu? Tahu. Tahu, terus reaksi dia apa? Iya, pikiran dia hanya silaturahmi aja. Ya Allah, masih tetap husnuzon ya, ya masih tetap baik suaminya. Orang yang luar biasa. Keluarga Mbak Rini tahu soal ini, kalau Mbak Rini itu mohon maaf masih tidak menerima kenyamanan itu yang ada di rumah. Tahu? Keluarga masalah itu tahu? Tahu. Komentar mereka apa? Sering nyalahin saya karena kehidupan saya selalu berpoya-poya, keluar malam. Adik ipar tahu kalau lihat saya lihat beli barang mewah, suka laporan sama suami negor saya marah. Dimas, istri kamu kemana? Lagi keluar, katanya sih lagi ke tempat temennya. Yakin ke rumah temennya? Soalnya aku sering loh lihat di belanja. Aduh, enaknya yang habis belanja. Habis belanja dari mana lagi kamu? Apaan sih Mbak? Aku tuh habis dari tempat teman. Alah, bohong tuh Dim. Paling dia habis belanja, lihat aja tuh kantong belanjaannya. Kamu tuh nggak usah ngurusin urusan aku ya. Mending cabut deh. Pulang dulu deh. Gak enak banget. Makasih ya. Benar, kamu sering belanja sekarang? Iya. Emang kenapa? Iya, tapi kenapa kamu bohong? Tadi kan kamu bilangnya mau ke tempat teman. Kok bohong? Iya, emang aku bohong. Aku tuh bete, Mas. Iya, kamu bete kenapa? Ya aku bete sama kamu. Iya, bete kenapa sayang? Udah deh, nggak usah sayang-sayangan. Aku nggak suka dengernya. Ya, tapi aku juga nggak suka kalau kamu bohong kayak gini. Kamu kan bisa ngomong jujur sama aku. Berisik banget sih.
Sama tetap berlaku kasar juga Iya, sama suami saya Anda. malah kasar, malah marah-marah. Pak Ustadz, sudah boleh sejauh mana nih untuk keluarga? Ya. Ketika kita tahu mungkin ada yang salah dari anggota keluarga kita, tapi cara mengingatkan yang sebaiknya seperti apa, Pak Ustadz? Jadi kalau dalam konsep Islam itu ada yang namanya hakam. Hakam ini adalah seorang negosiator atau seorang yang ketika terjadi nusus biasanya ya. Nusus itu adalah ketika suami istri sedang berpisah atau pisah ranjang biasanya, maka diperlukan seorang hakam dan ini bisa datang dari keluarga yang berupaya untuk mendamaikan. Nah, maka posisi keluarga itu adalah dalam upaya mendamaikan, dalam upaya membuat kedua pasangan ini bisa kembali akur, gitu ya. Tapi kalau dalam kasus ini, ya saya melihat ini tafsiran saya ya. Keluarga si laki-laki ini mungkin ada perasaan tidak terima, atau ada perasaan merasa dilecehkan. Kok kakak saya, saudara saya, anak saya diperlakukan seperti itu, sehingga ikut terlibat emosi gitu ya, sehingga posisinya tidak bisa lagi menjadi atau bukan berada pada posisi hakam yang mendamaikan, karena ini keluarga laki-laki ini sudah melihat siapa yang benar, siapa yang salah menurut versi dia, sehingga ada ketersinggungan. Nah, maka sebetulnya dalam kondisi seperti ini tetap harus dinasihati, disadarkan, gitu ya, supaya hubungan rumah tangga bisa menjadi kembali baik dan harmonis. Nah, kalau untuk posisi suaminya sendiri, Pak Ustadz, dia sudah begitu sabarnya segala macamnya itu yang diceritain sama Mbak ini, seberapa besar yang pahala dia terima nih, Pak Ustadz, yang sudah dijanjikan sama Allah nih? Subhanallah, Mas. Ya. Ini menurut saya laki-laki ini hebat, suaminya Mbak Rini ini hebat. Ya. Karena apa? Itu ujian iman salah satu yang paling berat itu dari orang terdekat. Dan biasanya dari orang terdekat itu bisa anak, bisa istri, ya kan, atau suami dan lain sebagainya. Ini ujian ini sangat berat dan ini suaminya bisa menerima. Orang yang sabar luar biasa. Pahalanya insya Allah. Kalau dia ikhlas, dia istiqomah menerima ini sebagai bagian dari ujian Allah. Insya Allah surga. Insya Allah surga, Pak Ustadz. Insya Allah Termasuk surga. kalau dia juga diselingkuhin oleh istrinya, Pak Ustadz. Wah, subhanallah ini kalau sudah sampai pada taraf Ya, itu. karena saya dengar Pak Ustadz, Mbak Rini juga ada cerita kalau menyesal ya, melakukan ini penuh penyesalan, tapi pada saat itu Mbak Rini gelap mata hingga melakukan selingkuh sampai 2 kali, betul? Iya, Sama siapa? Bukan sama mantan? bukan. Sama orang lain? Iya, Itu kenapa kepikiran untuk itu? ya mungkin saya mencari kesenangan di luar, akhirnya menemukan. Mohon maaf, memang benar suka atau cuma sekedar memuaskan nafsu saja, yang seperti Pak Ustadz bilang? Sekedar Melampiaskan kekesalan gitu, ketidaknyamanan itu. ya gitu. ketidaknyamanan di rumah. Oke, Pak Ustadz, kalau menurut saya sih mengambil langkah yang salah ya, apa yang dilakukan sama Mbak Rini. Mungkin Mbak Rini juga udah tahu ini salah ya, Pak ya. Nah, buat pelajaran pemirsa di rumah nih, Pak Ustadz, jika menemukan kasus yang sama, kondisi yang sama, apa yang harus dilakukan suami atau istri jika memiliki kasus yang sama, tidak ada cinta dalam rumah tangganya, Pak Ustadz? Jadi satu, tetap berupaya mempertahankan dengan berlatih atau berupaya untuk saling mencintai, karena ini juga banyak terjadi pada ribuan puluhan ribu orang masa lalu. Tapi dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dan dengan keterbukaan untuk menerima ini apa adanya, lama-lama juga akhirnya bisa menjadi keluarga yang harmonis. Yang kedua, untuk mengarahkan ini bahwa kita membayangkan bahwa kehidupan akhirat itu lebih abadi, kehidupan akhirat itu lebih langgeng, sehingga semua kepahitan ini, kenyataan ini diterima dengan ikhlas sebagai amal ibadah. Dengan cara ini akan bisa menjadi kompensasi dari keinginan-keinginan yang lain yang sifatnya duniawi dan nafsu. Sehingga Mbak Rini, kompensasinya itu bukan kompensasi mencari alternatif yang salah dengan berselingkuh, dengan berhura-hura dan lain sebagainya, tapi kompensasinya adalah satu, mencoba ikhlas, mencoba terbuka, mencoba sabar, dan mencari kompensasi melalui kegiatan-kegiatan sosial
dan spiritual yang lebih positif sehingga bisa menjadi kanalisasi terhadap kesumpekan-kesumpekan. Nah, pada saat Mbak Rini selingkuh, suami tahu? Iya. Tahu? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Tidak tahu. Oke, terus kemudian tidak hanya itu ya, Mbak Rini ingin cepat pisah sama suami, katanya sempat juga datang ke dukun gitu, paranormal, untuk mengguna-guna suami agar tidak suka sama Mbak Rini. Iya. Berhasil? Tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Ada pengaruhnya nggak sih dengan kesabaran yang suami lakukan gitu Pak Ustadz? Orang Nggak sabar itu membentengi bisa lepas dari seluruh mara bahaya, Mas Ali. Jadi insya Allah fitnah, kemudian santet, teluh dan lain sebagainya itu bisa lepas karena benteng kesabaran. Kesabaran itu adalah benteng utama pada diri untuk menghadapi berbagai macam serangan-serangan itu. Ibadahnya sendiri suami gimana, kuat? Iya, kuat. Bagus ibadahnya. Iya, bagus. Mungkin ini salah satunya juga ya Pak Iya, Ustadz ya. iya. Ikhlas, sabar, istiqomah dalam beribadah. Maka sekarang saya tanya sekali lagi kepada Mbak Rini, yang diinginkan Mbak Rini itu apa? Mbak Rini ingin bahagia dunia akhirat. Ya. Apa hanya sekedar memburu kesenangan yang tiada ujungnya? Dan apakah Mbak Rini memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang duniawi seperti itu? Tidak, saya ingin bertobat Pak Ustadz. Ya, makanya kalau ingin bertobat Mbak Rini sekarang, murid tobat Mbak Rini dimulai dengan keterbukaan dan keikhlasan menerima suami apa adanya. Ya. He is the best, dialah yang terbaik untuk Mbak Rini, yakinkan itu. Tuhan telah mengirim dia untuk Mbak Rini menjadi pemimpin, untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan baik. Itu satu. Ya. Yang kedua, Mbak Rini mencoba berubah memburu kesenangan dengan cara-cara yang lain. Tidak dengan cara-cara kesenangan duniawi, tapi kesenangan yang berangkat dari ketenangan batin. Ya. Perbanyak zikir, perbanyak ibadah, perbanyak baca kalimat thayyibah. Malam bangun zikir muhasabah. Tanya, ya Allah, aku kayaknya sudah dolim ini. Saya sudah dolim pada diri sendiri. Karena menolak, tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan dari itu dirasakan, dia sambil berdoa itu tadi, Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada satu lagi doa yang disampaikan oleh Nabi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi itu doa-doa nanti bisa dicatat setelah ini, dibaca tengah malam. Syukur sambil bisa diimbangi puasa. Puasa ini bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi, dan mengendalikan kesenangan-kesenangan syahwat dunia. Itu coba Pertanyaan terakhir dari saya Mbak Rini, melakukan penyimpangan itu membuat Mbak Rini tenang atau tidak? Tidak. Nah, itu adalah jawaban dari Allah kalau menurut saya. Allah ingin Mbak Rini tetap berprasangka baik dengan Allah dengan memberikan hadiah sebenarnya dengan suami seperti itu. Bismillah, pelan-pelan Mbak Rini lakukan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Insya Allah bisa mengikis pelan-pelan rasa ketidakmauan Mbak Rini dengan suami. Lebih seringlah jalan dengan suami, mungkin silaturahmi ke saudara, silaturahmi ke ustadz, silaturahmi ke orang-orang soleh. Insya Allah itu akan muncul ketenangan dan rasa mencintai. Amin. Sudah. Kalau itu dilakukan 2-3 bulan lagi, Mbak Rini insya Allah akan berubah untuk bisa mencintai suami apa adanya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya Mbak Rini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz, Mbak Rini berkenan dan ingin semuanya jauh lebih baik, bukan? Iya. Betul ya, jadi coba dilaksanakan ya. Terima kasih Mbak Rini sudah berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadikan pelajaran bagi pemirsa di rumah jika memiliki kasus yang sama untuk tidak mengambil jalan yang di luar dari ketentuan Allah. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.